kira-kira 70% panjang mulainya. Nah, jadi dari sini kemari yang kita ambil untuk benihnya ke depan. Yang dari sini kemari itu kita buang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya calon sarjana sukses. Nah, kali ini saya ingin membahas cara memilih ataupun membuat benih sendiri. Nah, jadi kita nggak usah beli-beli benih lagi, kita bisa buat sendiri. Nah, jadi untuk cara membuat benih atau memilih benih itu ada 3 cara. Ya, yang pertama itu kita buat secara sengaja, yang kedua secara tidak sengaja, yang ketiga itu secara beli. Nah, jadi secara sengaja itu kita sengaja melakukan penanaman pada jenis padi yang memang tahan terhadap penyakit ataupun segala macam. Nah, jadi untuk melakukan penanaman ini kita harus melakukan penanaman lebih awal ataupun lebih telat daripada jenis padi yang lain yang ada di sekitar kita, seperti punya tetangga-tetangga sebelah. Nah, jadi untuk padi yang seperti ini kita melakukan penanaman 10 hari lebih, bukan lebih cepat, lebih terlambat. Radius 100 meter dari sekeliling ini kita pantau dulu tetangga sudah mulai nanam. Nah, jadi umur padi mereka 10 hari kita lakukan penanaman. Nah, kita lakukan tidak luas, sekitar seperempat rantai saja. Ini untuk benih ke depan. Nah, jadi cara ini memang sangat mudah, hanya dengan melakukan pemantauan hari tanam tetangga kita. Nah, jadi tujuannya agar tidak terjadi penyerbukan dengan tetangga-tetangga kita, ya kan. Nah, jadi untuk cara yang berikutnya bisa juga kita melakukan pembuatan terpal ataupun pembuatan kita buat plastik agar tidak terjadi penyerbukan. Nah, jadi itu kalau misalnya sanggup kita buat seperti itu, kita bisa buat kita bisa melakukan penanamannya serentak dengan tetangga. Nanti kita buat pagar pinggir. Nah, jadi tujuannya agar tidak terjadi penyerbukan secara alami. Nah, jadi cara yang kedua itu adalah secara tidak sengaja. Nah, kita dengan tidak sengaja kita melakukan penanaman, ternyata tanaman padi ini sangat bagus. Jadi kita ingin melakukan pengambilan untuk benih. Nah, jadi bagaimana caranya? Caranya adalah kita ambil yang di tengah-tengah sawah. Nanti yang di tengah sawah, jangan yang di pinggir, yang di tengah-tengah sawah. Kita ambilkan saja, nanti batang indukannya itu sekitar 4 atau 3 batang indukan. Nah, jadi batang itu yang kita ambil. Contohnya seperti ini. Nah, nanti batang indukannya nanti seperti ini kita ambil. Nah, nanti 70%-nya kita ambil seperti ini. Nanti di akhir video saya jelaskan caranya bagaimana aja. Nah, jadi saya bahas untuk lanjutnya. Cara yang terakhir yaitu dengan cara pembelian. Nah, jadi kalau misalnya pembelian itu nggak usah repot-repot. Nah, jadi kalau kita beli itu 1 hektar lebih kurang harus mempunyai modal 1 juta untuk benih saja. Nah, jadi itu lumayan sangat besar modal untuk benih. Nah, jadi untuk kalian-kalian semua lebih bagus ikuti cara saya ini dan dijamin ampuh. Seperti yang saya lakukan ini, kita tiap hari melakukan membuat benih sendiri, dan alhamdulillah kalian bisa lihat sendiri masih bisa dia ikut seperti indukannya yang pertama dulu. Nah, jadi insyaallah bisa. Untuk bagaimana penjelasan ini saya bahas setelah pesan-pesan. Nah, jadi caranya seperti ini dia. Kalau misalnya tanaman kita hampir kuning seperti ini, hampir bisa siap dipanen. Nah, jadi yang kita ambil itu kira-kira 70% panjang mulainya. Nah, jadi dari sini kemari yang kita ambil untuk benihnya ke depan. Yang dari sini kemari itu kita buang. Nah, jadi kalau misalnya skalanya luas seperti ini, bagaimana cara kita melakukan pembuangan 30% ini? Ini sungguh sangat rumit, ya kan. Nah, jadi untuk cara membuangnya adalah kita panen itu sekitar masaknya 80%. Jangan sampai 100% masak mari. Nah, jadi
di saat 80% yang masaknya, di sini bulir yang di sini dia akan hampa nanti, walaupun nanti dia berisi seperti ini, berisi seperti ini. Nanti saat dia dilakukan penjemuran, dia akan terapung pada saat perendaman benih. Yang terapung itu akan kita buang. Nah, jadi pada saat perontokan nanti menggunakan mesin ataupun menggunakan secara manual, yang di sini kemari dia akan tertiup oleh angin mesin. Jadi yang tinggal hanya ini. Nah, jadi disinilah triknya kenapa kita melakukan pemanenan di saat masaknya 80%. Itu untuk benih. Kalau untuk konsumsi silakan Anda tunggu sampai 95% ataupun 100%. Nah, kalau untuk benih itu nggak bagus dia yang bulir yang di sini, yang di pangkal sini. Bagusnya kira-kira 70%, 70% dari sini kemari. Jadi kalau misalnya yang kita gunakan yang seperti ini, nanti bisa jadi dia kecambahnya kurang. Kemudian nanti hasil malainya pun tidak seragam. Nanti dia ada yang pendek, ada yang panjang. Begitu juga dengan pertumbuhan tanaman padinya, nanti dia ada yang pendek, ada yang panjang. Yang di sininya nanti memang tidak bagus dia. Kalau yang di sini lumayan, insyaallah nanti bisa bagus dia mengikuti induknya dasar seperti dulu. Nah, jadi kalian potong nanti untuk benih, ambil saja kira-kira misalnya luas lahan kalian 1 hektar, kita butuh benih itu 25 kilo, 5 kilo kita tambah 5 kilo untuk penyisipan, jadi totalnya 30 kilo. 30 kilo lebih kurang itu 1 goni lah untuk 1 hektar. Nah, jadi di saat kalian potong nanti masaknya kira-kira hampir seperti ini. Ini kita anggap saja ini sekitar 70% masaknya. Nah, kita tunggu 10% lagi nanti sampai dia kemari. Nanti yang di sini dia akan rontoknya nanti dia tertiup oleh angin. Nanti dia akan terbuang sendiri. Kalau kita lakukan secara manual mungkin ini agak sulit kita potong-potong malainya. Kalau malainya ada 1000 malai, itu sampai 1 minggu baru siap. Nah, jadi kita modif waktu manenan, insyaallah nanti dia yang di sini akan rontok sendiri. Oke guys,